daerah-daerah yang tumbuh minatnya di SMK ini harus mendapatkan porsi lebih. Setidaknya kelas sudah mulai dibangun, kemudian sarana-sarana yang lain untuk praktek, bahkan kita sangat salut bukan hanya negeri, swasta juga berperan untuk bisa mengembangkan pendidikan di Samarinda khususnya SMK. Sudah dia mendapatkan bantuan dari luar negeri. Ini artinya apa? Respon dari luar pun melihat Kaltim yang potensi ini luar biasa. Saya pikir demikian. Melihat porsi anggaran tadi begitu Pak, bagaimana dengan pembagiannya antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan, khususnya untuk Kota Samarinda? Ya, tentu saja ini harus proporsional. Kita juga harus lihat kondisi realitas yang ada. Secara teknis, Dinas Pendidikan mempunyai strategi tentang meningkatkan kualitas pendidikan. Kita juga harus merata. Jadi ada dua arahan. Yang pertama, kita memberikan support kepada pendidikan yang berorientasi lapangan kerja. Artinya minat dari masyarakat masuk ke sekolah dia langsung berorientasi kerja. Kemudian ada yang tujuannya saintis, dia masuk SMA dan dia ingin melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Ini juga harus kita akomodir karena semuanya adalah warga kita yang harus kita memberikan porsi lebih. Jadi saya pikir keduanya ini mendapatkan porsi proporsional, tetapi tentu saja pemerintah pusat mencanangkan program menggalakkan sekolah SMK ini pasti ada maksud. Karena kita menjadi negara yang dengan jumlah penduduk cukup besar, potensi sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan, sehingga ini mohon maaf kalau kita sampai harus kirim tenaga ke luar negeri, bukan lagi tenaga kerja pembantu rumah tangga lah, tapi skill betul. Dia ini kualitasnya, jadi ini secara otomatis terangkat harkat martabat bangsa ini. Ke Pak Abdul Karim mungkin Pak, ini program-program keahlian unggulan apa saja yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Samarinda ini Pak? Tadi juga sempat digambarkan, mungkin bisa dijelaskan lagi begitu Pak. Makasih Pak. Yang sebenarnya tidak ada program yang tidak diunggulkan, karena kan begitu sudah diketahui itu tidak unggul berarti itu tidak diminati sama masyarakat, dan itu sudah ditinggal, berarti kan kita hanya akan membuka jurusan itu atau mempertahankan jurusan itu berdasarkan sebagaimana yang disampaikan Pak Sarwono tadi, karena kebutuhan masyarakat. Contohnya oke lah, yang terakhir ini adalah trennya pada alat berat, karena memang alat berat itu tidak semua sekolah mampu membukanya karena kaitannya dengan gurunya, instrukturnya, mekanik-mekanik yang kita perlukan itu memang tidak mudah. Oke lah, contohnya yang sudah ada saja misalnya elektronika. Elektronika itu kan sangat diperlukan, apalagi konten kita pada elektronika industri. Itu masyarakat dalam ini masyarakat industri. Ya, bagaimana juga dengan kualitasnya begitu Pak, pendidikan yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Samarinda, apakah bisa dipastikan ini sama dengan sekolah menengah kejuruan negeri lainnya begitu? Alhamdulillah kita mempunyai akreditasi A. Jadi kalau dibilang kompetisi dengan sekolah negeri ya Pak Hari lebih tahu lah. Karena kalau sudah terakreditasi A, apalagi dari BNSP, yang jelas itu kan asesornya kan bukan orang Dignas masalahnya. Iya. Baik, ke Pak Ahmad Ramli saya tanyakan sama nih Pak, hampir sama mungkin, bagaimana dengan program kalian dan unggulan yang juga mungkin bisa dipromosikan begitu sedikit mengenai sekolah Bapak SMK Negeri 4 Samarinda Pak. Ya. Mungkin saya di sini berbicara sebagai ketua MKS dulu. Jadi SMK ini ada 53 di Kota Samarinda ini, 20-nya itu negeri, kemudian yang 30 lebih banyaknya swasta begitu. Banyak swasta. 33-nya itu swasta. Nah, itu berbagai jurusan yang ada, baik yang bisnis manajemen, baik perhotelan, pariwisata, ataupun yang teknik dan rekayasa. Nah, kalau di SMK Negeri 4 sendiri, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, itu jurusan yang bisnis manajemennya adalah akuntansi, kemudian ada administrasi perkantoran, marketing, kemudian ada perhotelan, kemudian ada satu yang baru ini dari spektrum yang baru itu adalah perbankan. Jadi perbankan tahun ini kita buka. Baru tahun ini begitu? Tahun ini. Jadi perbankan itu perbankan syariah.
karena trennya di masyarakat itu kan Pak ya, bank syariah ini ramai. Iya. Jadi tapi tenaganya walaupun itu dianggap sebagai tenaga yang menengah masih ya, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan perbankan juga. Jadi tahun ini untuk SMK Negeri 4 buka satu kelas untuk jurusan perbankan. Tadinya 3 kelas tapi diambil itu dari akuntansi. Akuntansi jadi 2, kemudian yang perbankannya tahun ini satu kelas. Baik, kita terima penelpon dulu Bapak-Bapak. Sudah ada yang bergabung. Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Heri Sucipto, Pak. Pak Heri Sucipto. Guru SMK Negeri 11 Simpang Pasir, Palaran, terpencil di pinggiran. Baik, silakan Pak Heri. Pertama, saya bangga Pak ya memiliki kepala dinas Kota Samarinda seperti Pak Hari Murtis. Terima kasih. Anggota Dewan sebijaksana Pak Sarwono yang sangat memperhatikan tentang nasib sekolah-sekolah SMK. Agak panjang Pak ya, 3 saran dan 1 pertanyaan Pak. Baik, silakan Pak Heri. Saran pertama saya mohon anggota Dewan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda memperhatikan pemerataan informasi aktual tentang dinamika SMK Pak. Jangan sampai kepala sekolah kami Pak Asmuransa harus jemput bola, saya dan teman-teman harus kunjungan ke Diknas terus seminggu sepekan sekali demi mencari informasi Pak. Kami sekolah pinggiran Pak, jauh di Simpang Pasir ya Pak ya. Yang pertama. Yang kedua Pak, mohonlah perhatian spesial terhadap sekolah-sekolah pinggiran Pak ya. Dari infrastruktur SMK 11 alhamdulillah usaha ke depan ini membuka jurusan baru Pak IT, mohon didukung lahan baru untuk pengembangan lokal atau bangunan Pak, mohon difasilitasi lebih arif dan adil seperti sekolah-sekolah di kota Pak ya. Yang ketiga ini Pak yang sangat ironis dan buat hari kami miris Pak selaku sekolah pinggiran, mohon kalau ada LKS ya, kalau ada uji kompetensi yang berkaitan dengan dunia SMK maupun bursa kerja lulusan SMK itu disalurkan Pak ke sekolah kami. Dan yang keempat Pak, ya seiring kami mendapatkan bangunan baru Pak ya di daerah Simpang Pasir juga, kami akan mengadakan program untuk mendukung program pemerintah Pak Green Kaltim. Kami ingin mencanangkan 1 pohon 1 siswa pada acara PSD nanti. Kalau bisa berstudi berkenan Pak Hari Murti hadir untuk meresmikan Pak ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri Sucipto sudah bergabung bersama kami. Pak Hari Murti Pak. Iya. Langsung ditanggapi dari yang mengenai pemerataan informasi aktual sampai ke sekolah-sekolah di pinggiran begitu. Ya, ini terima kasih sekali nih teman saya. Saya anggap ya bahwa saya sebagai kepala dinas, Bapak sebagai guru ini saya anggap mitra. Jadi dengan mitra saya yang ada di SMK 11 ini saya terima kasih sekali. Memang kita punya harapan. Memang pemerataan ini memang harus kita lakukan ya. Kita lakukan karena apa? Dengan sekolah-sekolah yang baru bertumbuh ini memang diperlukan sarana prasarana yang lebih, ya kan? Nah, maka itu disinilah fungsi daripada kegiatan-kegiatan MKS dan sebagainya inilah sebenarnya kita diharapkan ada sharing informasi. Nah, kalau toh memang belum sampai tersentuh ke arah sana, saya tahu persis SMK 11 ini awal mulanya dari SMK kecil sebenarnya. Dari kendalanya SMK apa kecil. kira-kira Pak begitu pemerataan informasinya itu tidak sampai menyebar dengan baik? Sebenarnya begini, ini tergantung terutama karena masalah tempat. Sebenarnya sih tidak terlalu terpencil ya kan. Nah, apabila pertemuan-pertemuan bulanan dan sebagainya itu bisa diikutin sebenarnya tidak terpencil. Memang sekolah ini jauh dan sekolah ini baru bertumbuh Pak. Karena kita harapkan nanti Palaran untuk ke depan memang ini akan menjadi perhatian kita Pak Sarwono. Karena apa? Saya lihat Palaran ini pertumbuhan penduduknya ini akan meningkat dengan tajam. Mana itu daerah sana nanti mungkin akan kita jadikan perhatian kita. Nah, jadi masalah kegiatan LKS dan sebagainya sebenarnya ini lomba itu kan dimulai dari sekolah ya kan, mulai dari sekolah. Nah, cuma kalau memang ada ada yang tertinggal atau mungkin informasi yang belum sampai atau teman-teman ini. Nah, masalah keinginan kita nanti ada Kaltim Green, insya Allah kalau saya
tahu tanggalnya, saya mesti Ya tadi akan kita lupa juga begitu menanyakannya Pak. Iya. Tanggal pasti. ya ininya. tanggalnya. Nah, Iya. insya Allah lah, nanti kita ini kan sebentar lagi kita akan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah membahas penerimaan murid baru dan sebagainya. Saya kira itu nanti akan jadi perhatian. Nah, cuma satu permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dan kepada kepala sekolah, SMK ini fleksibel sekali. Program keahlian itu bisa buka tutup. Nah, jadi berbeda dengan kalau sekolah menengah umum itu kan hanya IPA, IPS, bahasa. Sekarang saya dorong bahasa. Program bahasa ini harus dihidupkan. Nah, ini. Lah kalau sekolah menengah kejuruan ini bisa buka tutup. Kalau memang saat ini dibutuhkan, ini bisa buka. Kalau memang itu sudah jenuh, tutup. Jadi ini fleksibilitasnya sekolah menengah kejuruan, dan ini nanti kepala sekolah ini juga harus tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pasar, ya kan? Dan perlu saya informasikan, seperti SMK 4 ingin membuka perbankan syariah, ini benar sekali. Saat ini trennya masyarakat membutuhkan ke arah sana. Sehingga Jeli begitu Pak ya melihat kecenderungan. Kepala sekolah SMK tidak boleh duduk di tempat. Kalau perlu kepala sekolah SMK harus juga mampu ke Jakarta, harus mampu juga ke provinsi, harus mampu juga ke dunia industri. Karena sangat berbeda kepala sekolah SMK dengan kepala sekolah menengah umum. Karena kepala sekolah menengah SMK ini yang memang betul-betul harus juga dibantu oleh mereka yang mampu melihat pasar ini, melakukan kerjasama dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disadari oleh guru-guru dan semuanya. Jadi kadang-kadang kepala sekolah SMK itu tidak ada di tempat, oh dia izin misalnya saya ke Jakarta Pak, karena harus menjemput bola. Iya. Nah, ini. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya terima kasih sekali bahwa ke depan ini Pak Sarwono juga memang penganggaran. Saya kenapa sekarang ini saya lebih dorong ke sekolah menengah swasta? Karena swasta itu lebih fleksibel lagi. Menarik dana masyarakat ini lebih fleksibel. Ini saya justru suatu saat akan khawatir sekolah menengah negeri akan kalah dengan swasta ini. Iya. Karena di sana apabila dia bisa menarik dana dari masyarakat. Nah, ini perbedaan yang agak prinsip ya. Ini nanti saya akan pelajari ini betul-betul bagaimana kebutuhan minimum. Karena setiap program keahlian ini sangat berbeda-beda, Pak. Seperti alat berat itu tadi, kalau Bapak tanyakan berapa dia harus masuk ke sana. Tapi akuntansi biayanya lebih murah, bank syariah lebih murah. Tapi kalau saya berbicara welding, teknologi misalnya bubut dan sebagainya, biayanya mesti akan tinggi. Nah, Baik. ini yang tidak bisa digeneralisasikan ini kan gitu. Baik, saya ingin pendapatnya Pak Sarwono Pak mengenai telepon dari Pak Heri Sucipto tadi mengenai kendala-kendala yang beliau hadapi di SMK 11. Baik, di terima Simpang kasih. Ini Pasir itu. masukan Pak Heri sangat baik. Tapi saya perlu tegaskan, kami menginginkan, dan ini sudah kita bahas, sudah kami bahas di DPR bersama pihak pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, kita tidak boleh mengatakan sekolah kota dan sekolah pinggiran. Ini prinsip dulu, bahwa semua sama, ini Samarinda. Dimanapun Kalau begitu, ini Pak, ya? masih jadi wacana, ini belum merata. Mohon maaf, kalau ujian nasional dipaksakan semuanya sama soalnya, ternyata fasilitas dan sarana berbeda. Ini belum adil. Jadi kita mengacu kepada bagaimana pendidikan itu bisa merata dengan sistem yang kita berlakukan, bahwa sekolah di Samarinda diberlakukan secara sama, tetapi tentu saja dengan proporsional sebagaimana minat dari masyarakat terhadap sekolah itu. Yang kedua, tentang komunikasi yang bisa disampaikan secara lugas dan cepat. Saya pikir begini, sekolah ini kan mencetak kualitas sumber daya manusia, tahu tentang teknologi. Maka ini harus diawali dengan kerja menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya ada dua jalur komunikasi. Yang pertama, ini saya mengusulkan, mudah-mudahan sudah ada, kalau sudah ada ditingkatkan, kalau belum segera dibuat. Perlu dibuat website Dinas Pendidikan, website Pendidikan Samarinda, bisa diakses seluruh Sudah sekolah. ada begitu Pak? Ya, sudah ada. Nah, ini disiapkan, dimatangkan, jadi informasi bisa diakses oleh jangankan kepala sekolah, guru juga bisa. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang tidak bisa lewat
website, melalui internet, tapi harus melalui musyawarah. Itu yang terkait dengan kebijakan yang harus diambil. Iya. Jadi ada dua hal ini. Tetapi satu hal lagi terkait dengan usulan Pak Heri tadi, supaya Dinas Pendidikan begitu semangat dan antusias untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya SMK, tapi kita perlu sinergikan juga. Makanya DPRD Kota Samarinda memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pendidikan, tapi kami juga harus proporsional. Begitu bicara Dinas Pendidikan ditingkatkan, tenaga kerja harus dilirik untuk ditingkatkan juga. Nah, tahun ini kami mendukung penuh kepada Dinas Pendidikan. Insya Allah gedungnya bisa selesai. Di situ juga ada tempat workshop, gitu kan. Kemudian kita meminta kepada Dinas Tenaga Kerja supaya melaksanakan bursa tenaga kerja tidak setahun sekali. Kalau perlu setahun 2 kali atau 3 kali. Dan ini bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah SMK. Jadi SMK tahu peluang, Dinas Tenaga Kerja memberikan informasi, lalu bersinergi dalam dunia lapangan kerja yang mereka butuhkan. Iya, baik. Menuju ke Pak Abdul Karim. Tapi sebentar itu kita terima telepon dulu, Pak. Ada yang sudah bergabung juga. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Deka, Pak. Bapak Deka di Samarinda. Pak BK. Oke. Ya, baik, silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Yang pertama untuk Pak Hari. Kita lihat bahwa sekarang ini banyak SMK negeri yang kadang-kadang masih numpang di SD, Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak? Karena itu juga akan berdampak kepada output nantinya. Itu yang mau dipertimbangkan. Ya. Sehingga nantinya